Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita keadilan nikmat. Tak ada satu nikmat pun kecuali Allah yang memberikannya. Maka tak ada yang bersyukur hamba Allah kecuali kepada Allah lah bersyukur dan berikan. Salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bisa menjadikan uswah, bisa menjadikan qudwah bagaimana kita memahami apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan, yang Rasul sampaikan untuk kita jadikan uswatun hasanah. Begitupun apa-apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, apa-apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan, untuk kita bisa jadikan qudwah di dalam taat, di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Saat ini saat yang izin keluar nanti segera kembali. Ada izin dari Ustaz meninggalkan majlis. Kalau kecuali urusan dan jodoh, ya, karena santri harus dipaksa. Ya, mau ya kata saya, kata untuk memberikan. Sehingga berawal kalian dan berbicara dan bisa yang mungkin memang terpaksa dimahat. Kalau kuah ini ketahuilah keadaan kalian terpaksa, dia kalian senantiasa berusaha menikmati keterpaksaan tersebut, kalian akan jadi terbiasa, akan jadi terbiasa. Sehingga dalam proses tarbiyah pendidikan yang kalian jalani sudah dalam keadaan terbiasa, insya Allah kalian nantinya akan menjadi orang yang luar biasa. Allahumma ada yang cita-citanya menjadi ustaz, ada yang cita-citanya menjadi ulama, insya Allah. Ada yang cita-citanya
dokter, perawat, masya Allah, semuanya dengan kebaikan. Ketika kita seorang muslim dan muslimah. Baik. Santriwan-santriwati dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tema kita sirah sangat luas. Bahkan para dai pun, para mubaligh, para ustaz, ulama menyampaikan tentang usaha tentang dinul Islam ini tidak terlepas dari sirah. Tidak terlepas dari sirah. Tema akidah yang disampaikan tidak terlepas dari sirah. Akidah siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah akidah Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, tabi'in. Sirah. Jelas urgensi pentingnya manfaatnya kita belajar sirah. Mari kita sampaikan agar kita dapat beruswah pada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana uswah hasanah? Mari yang pertama adalah taat. Merupakan pendekatan terhadap apa-apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW, walaupun tidak sama persis. Kita contohkan kemarin itu memakai penutup kepala. Rasul pakai penutup kepala. Maka kalau kita beruswatun hasanah terhadap Nabi SAW dalam hal ta'akkuli, penyesuaian diri kita untuk mengikuti baginda Nabi SAW, kita pakai penutup kepala. Meskipun tak sama persis, tidak harus sama persis. Itu suatu hasanah dari ta'akkuli. Ada yang bersongkok, ada yang bersuara, ada yang bersumpah. Ini tak seperti surat-surat madainya. Kalau surat paling lama itu ditanya seperti ini, ada ini ditanya. Kemudian yang kedua, pentingnya manfaat besarnya kita bisa belajar. Kita ini harus belajar sirah itu agar kita bisa menjadikan Rasul itu uswah. Uswatun hasanah yang dari sisi taat ini, pendekatan penyesuaian diri Rasulullah SAW dari sisi ibadah. Atau boleh tidur jangan, kalian dilarang, jangan itu dilarang. Nah, sampingnya bertanggung jawab terhadap samping, belakangnya bertanggung jawab terhadap depannya, depannya bertanggung jawab terhadap belakangnya. Nah, saling tengok kawannya, ayo berapa? Yang ngantuk menjamkan mata langsung dibangunkan, nggak boleh menjamkan mata. Merenung boleh, nggak boleh menjamkan mata. Saya khusus di sana, sampai ke mana? Kajian suku itu masih dan berbeda. Karena esensi kajian pada suku, tausiah suku itu antara esensi tujuannya adalah agar apa?
Tidak tidur pada subuh santri. Makanya kalau kajian kok masih tidur, tujuannya kajiannya apa? Kalian tidak sedang memutar radio dan setinggal. Memutar radio tidak tiduran bahkan keributan. Nah ini jadi masalah kalau kita. Bisa juga. Tadi sudah masuk ya yang keluar pengumuman itu bisa belajar. Baik, nah sekarang kita lanjutkan. Kita maka yang merupakan qudwah pendekatan ta'abudi harus persis. Maka Rasulullah SAW sampaikan di contohnya. Salu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku Rasulullah SAW sholat. Ra'aitumuni usolli. Makanya kita berusaha sholat kita ini persis dengan Rasulullah. Maka sampai ditulis dulu sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tentang sholat yang lain. Bahkan ada lagi koreksi tentang sholat. Awas, yang ketiga. Ini hanya Ustaz belakang. Di depan dan di belakang lihat juga teman-teman. Belakang Ustaz Jah, Ustaz Abdullah, Ustaz Irfan. Jangan lihat aku semuanya. Tegak, bentuknya tegak. Karena kalau duduk nanti kita duduk, itu kita akan menduduki tulang ekor kita. Dan tulang ekor itu bukan untuk duduk. Tulang ekor itu untuk menyentabilkan gerakan tulang yang lainnya. Bukan untuk duduk. Gerakan tulang duduk ada di dalam duduk. Maka dibuka di tulang oksigen akan tidak maksimal merutak kalian. Kalau kalian memiliki tulang ekor. Bahkan ketika lama-lama dengan tulang ekor masuk ke dalam, mau bisa tumbuh. Ya. Palanya nggak usah di pegang. Kawan-kawan kepala kita lagi asrama parahnya ada. Gimana caranya? Kita sendiri. Tidak akan mungkinnya. Karena bisa melakukan. Kita lanjutkan. Berikutnya manfaat pentingnya kita belajar sirah nabawiyah, yaitu di surah yang ketiga. Surah ketiga itu surah apa? Surah ketiga surah apa? Al-Imran. Surah keras surah apa? Al-Imran. Ayat yang ke-31 dibuka. Al-Quran juga dia nggak ngatur, maksudnya dia tak tidur dan ngaturnya hilang. Kamu mendengar dari syaitan tadi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Kul katakanlah Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada manusia, khususnya kaum muslimin, termasuk kita insyaallah. In kuntum tuhibbunallaha, jika keadaan kalian itu, jika kondisi kalian itu senantiasa mencintai Allah, maka kuntum, hanya in dan ada kuntumnya. Fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah mengikuti aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, apapun yang dilakukan Rasulullah, apapun yang diperintahkan Rasulullah. Yuhibbukumullahu, maka Allah akan seketika itu juga. Seketika saat kalian itu menunjukkan cintanya kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah, saat itu juga, detik itu juga, yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Dan saat itu juga, detik saat kalian mencintai, kalian dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, saat itu juga kalian diampuni dosa. Layak firman Allah ampun, Allah berikan maghfirah, ampunan atas dosa-dosa. Maka yakin ampunan Allah lah menunjukkan dulu atas dosa-dosa kami. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Berarti ayat ini menunjukkan bahwasanya manfaat besar. Di antara sekian banyak manfaat kita belajar surah itu, yaitu kita dapat mencintai Allah dengan cara yang benar. Kenapa? Karena ketika kita mencintai Allah dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla harapkan, santri bicara di depan sendiri tidak ada yang ngomong juga mau saya depan. Nah, karena sebenarnya nggak kelihatan makanya, tapi sebenarnya dari pergian tubuhnya sebenarnya nampak atau tubuhnya nampak. Jadi masalah kalau kita di dalam mencintai Allah itu tidak sebagaimana yang dimau Allah, itu masalah. Bagaikan kita mencintai seorang perempuan tapi tidak sebagaimana yang diharapkan perempuan itu, tak akan mungkin kita ini dicintainya. Bertepuk sebelah tangan, ya kan? Gak ketemu. Lalu ketemu, ya kan? Makanya ikhwan itu harus ditanya itu anak-anak. Kalian nggak usah mikir begitu, kalian mikir belajar. Nggak usah mikir kan, ya, apa nikah dulu. Ikhwan nikah nih, yang udah usia nikah. Ngomong usia nikah, siapa nikah ada tanya, kalau tanya. Kami ingin, ya kan? Pak Imron itu kalau ditanya ingin nikah lagi, ingin 3 lagi kan? Iya, inginnya itu 3 lagi. Hanya sekedar 1, harus ditanya. Ya, orang nikah itu seperti itu. Nanti ayatnya ada juga, qawwamun 'ala nisa. Qawwamun lebih kuat, karena ditanya itu nggak ada jawab 1, 3. Karena si
psikologinya memang seperti itu. Ya. Psikologinya seperti itu gimana? Tidak cukup satu gitu maksudnya. Iya, benar. Cuma terpaksa aja yang satu-satu itu. Nah, Ustaz berapa? Termasuk dalamnya. Itu ya, perbedaan dengan aku. Cuma ada syariat Islam yang mengatur. Ketika ya, kita tidak bisa berlaku adil, kemungkinan belum bisa berlaku adil. Karena dosenting itu kita harus rumuskan itu ya realistis gitu. Dengan kemampuan dan keadaan kita, perencanaan itu harus realistis. Belum mampu, maka berlaku, belum mampu berlaku adil. Nah, Ustaznya sampai datangnya ini memang ingat santun, ketahui kebaikan yang besar, maka godaan setannya juga semakin besar. Ketahuilah, kemarin ada yang tanya itu nanti di Ustaz, ya, kalau nggak pas tausiah itu nggak ngantuk, Ustaz. Tapi kalau pas tausiah kok ngantuk? Ada yang tanya seperti itu kemarin nanti. Iya, pas tausiah itu setan langsung datang semuanya bawa kipas besar-besar di pas Anda. Saya juga ada pengalaman itu, habis itu saya nggak mau lagi tidur lah. Ya. Saat dirusak pengalaman Ustaz. Ketika itu Ustaznya dari luar, dosen dari luar. Ngajar tentang fikih dakwah. Fikih dakwah itu kalau diajar ngantuk, fatal. Bisa dilempar ke laut. Kalau dakwahnya bersifat, iya betul. Kalau dakwahnya di gunung bisa dilempar di ya, apa? Jurang. Iya. Maka bawa gimana? Kalau saya tanya, Ustaz itu depan sendiri semangat. Duduknya depan sendiri. Masya Allah. Sebenarnya belum sampai jatuh betul. Baru mengucapkan mata, kayak itu ya, baru mengucapkan mata ya. Langsung seketika tangan saya dipegang sama beliau sama saya. Kalau beliau itu teriak, dia mau mempraktekkan. Nah, nanti bisa dipraktekkan saja. Kalau teriak, Allah Akbar, langsung terang. Setannya mungkin langsung terbelit-belit, terkencing-kencing. Ya, nanti kalau lawannya itu pegang aja tangannya kuat, langsung bilang Allah Akbar. Ya, habis itu kata lakukan. Ikut dakwah, kita masih ingat. Ikut dakwah, pelajaran misalnya kitab Syekh Jum'ah. Bilang dakwah, kedua dan bahasa Arab. Ada pelajaran yang bahasa Jawa. Orang Jawa, ada Jawa, ada pelajaran bahasa Jawa. 4 tahun di Jawa itu, pesantren. Ya Satria, ijazah. Kebaikan yang besar ini kunci dulu agar kita sadar. Ya, kebaikan yang besar godaannya, setannya itu juga besar, kuat. Setan yang ganggu kalian kalau baca subuh ini lebih kuat, lebih besar ya, daripada setan yang ganggu tanah futsal. Ya, ibadah di siang hari dengan ibadah malam hari setannya lebih kuat malam hari. Jadi kemarin ini bangun tahajud. Tapi besok terus. Tapi kalau habis umurnya setan malam hari itu lebih besar, lebih kuat, lebih spesial menurutnya. Ya, itu aja. Kalian yang ingin kata
Al-Quran, banyak kata itu juga semakin banyak setannya yang ganggu, yang membelokkan. Oh, kamu udah banyak, mau ngobrol lagi setan-setan. Ini ya satu. Ini kita bahas masalah cinta, itu, ya. Jadi seperti itu. Banyak ya. Panewan, apa-apa maksudnya manusia nikah. Banyak. Bahkan sampai hari ini ada ya, yang apa? Minta kepada Ustaz itu di carikan jodoh. Ya nggak bisa nyari sendiri, bisa kalau sembarang aja bisa. Ya, kalau sembarang aja bisa, ambil di simpan di bisa. Cuman kan nggak mau, karena dia juga ada masa depan untuk keluarganya Pak. Baik, sampai hari ini, saya bertemu sebelah tangan, sampai sekarang belum ketemu jodohnya. Kenapa? Karena tidak tahu caranya mencintai sesuatu agar dia dicintai. Tidak paham lagi. Udah paham, udah pemahaman. Mikirnya itu dia lama sekali dia ta'aruf ya, dengan seorang akhwat muslimah cantik, sholihah, itu pikirnya pemahamannya dia itu langsung diterima. Beda pemahaman dengan akhwatnya, dengan muslimah yang sholihah. Dia selektif, dia harus istikharah. Modelnya ini nggak mau, rambutnya aja acak-acakannya. Walaupun ya, bukan adalah gaya model rambut terbaik saat ini, tapi nggak mau acak-acakan. Uang punya ke arah mana-mana segala penjuru. Itu foto kayak gini dikasihkan saya. Gimana? Saya baik dengan orang tuanya. Artinya mau lulus, insya Allah tahun ini mau lulus 5 kali baru wahyu 4 ya, belajar Nusantara pengajar yang baru wahyu mau lulus, artinya perempuan. Latihnya itu mungkin lulus mau kita nasihat, karena sekarang abangnya mana-mana. Itulah perjalanan kami satu ketika harus ada muslim Allah ya, berikan. Jadi gitu ya. Jadi mikirnya itu tidak sekedar bagaimana mencintai Allah, tapi mikirnya kita, berpikirnya kita itu ya, selain berpikir bagaimana kita mencintai Allah, tapi kita juga harus berpikir bagaimana agar supaya Allah itu mencintai kita. Itu yang saya. Jangan sekedar berpikir bagaimana mencintai Allah, namun berpikirlah bagaimana caranya agar Allah itu mencintai kita, sehingga cinta kita kepada Allah itu sesuai yang diharapkan Allah SWT. Itu pentingnya manfaat besar di antara sekian manfaat belajar sini. Caranya bagaimana? Maka Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada manusia dan khususnya umatnya, fattabi'uni, ikutilah aku Rasulullah SAW. Gimana kita mau mengikuti Nabi SAW kalau kita tidak belajar sih? Bisa kira-kira? Bisa enggak? Hah? Santri, bicara kapan Rasulullah SAW dilahirkan? Tahun apa? Pelajarannya. Kapan Rasulullah SAW melakukan perang Badar? 3 Hijriah. 2 atau 3? 2 Hijriah. Kapan Rasulullah SAW melakukan perang Uhud? Belum sampai sana pelajarannya. 3
Karena baru mau bisa, ada bisa belum. Lama juga ya prosesnya. Nah, kemarin terutama. Jadi kita dapat mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada jalannya kecuali kita mengetahui ya, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah janjikan berupa apa? Kecintaan Allah. Pas kalau kita sesuai ya, di dalam kita mencintai Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW ya, sampaikan, maka tidak terlepas dari sirah. Maka insya Allah ya, Allah akan berikan kecintaan. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Macam dari ya, seorang ikhwan yang apa? Nazar ta'aruf dengan seorang apa? Banyak bertepuk sebelah tangan itu karena apa? Beda pemahaman. Ikhwannya, laki-lakinya pemahamannya itu diterima, yakin saya ustaz masa gak diterima. Dulu ada yang seperti itu. Teman sekelas saya ya dengar ceritanya mau minang bunga desa di sebelah pondok pesantren karena sudah cinta jatuh bersemi maksiat kalau tidak menikah. Pede sekali. Ini semua kaki ini masa saya ustaz sebentar lagi. Karena dari HI waktu itu ini hal pendidikan. Karena memang zamannya lagi. Tapi saya nggak kepikiran lulus itu menikah itu nggak kepikiran. Ngapa menikah? Jalan aja itu kalau ketemu jodohnya di Sipanggil gitu aja. Kalau saya ngalir gitu aja. Nggak mikirin mau apa lagi sakit mari setor itu nggak pernah saya. Ya setor biodata untuk dicarikan jodoh madu lah. Ya, nggak pernah. Walaupun banyak yang ini biodata, nggak pernah. Saya mengalir kehidupan itu. Ketemu ada yang solihah itu, ya udah langsung aja. Sesuai kriteria dan mau ya jadinya ya sudah langsung Pinang itu langsung bawakan mas kawin. Jadi saya khidbah itu harus khidbah itu langsung diterima langsung ijazah. Dikilat. Ya. Seminggu saja. Ya, Ustaz ketemu dia gak jelas. Ya. Seminggu saja. Gimana? Sudah 2%, sudah 2% ya sudah. Yakin? Tapi macam Ustaz, ya, kawan Ustaz itu sampai seperti itu. Masya Allah. Masa Ustaz gak diterima? Memang yang dibutuhkan Ustaz kan? Saya alhamdulillah diterima. Tapi Masya Allah saya senang juga bahannya. Ya. Jauh lah kalau dengan Ustaz. Jauh di mana? Nah, gak tidur kan? Kalau kita kan ini gak tidur. Jadi tidak bertemu sebelah tangan. Jika kita tahu bagaimana caranya mencintai Allah, Allah akan memberikan kecintaan, ya, kemudian ampunannya. Masya Allah. Santri yang dirahmati Allah dan jemaah sekalian, semoga senantiasa diberikan istiqomahan ya, oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa menit tadi ya sekalian langsung. Jadi itu tadi. Apa tadi? Pentingnya manfaat besar yang kita belajar sekarang. Kita dapat mencintai Allah ya, sebagaimana Allah mencintai kita. Di ceramah terakhir saya sampaikan bagaimana konsep ya, cintanya Allah. Kecintaan Allah itu konsepnya berbeda dengan kita. Kalau kita mencintai sesuatu, kita akan beri sepenuhnya apapun ya, yang diinginkan oleh seorang yang kita cintai, kita akan beri. Ya kan? Kalian cinta pada adik
sekalian itu pulang ke rumah itu masya Allah apa yang diminta kalian kasih kan? Bahkan yang nggak diminta pun tidak dikasih kan? Itu. Tapi kalau Allah tidak, konsep cinta Allah kepada hamba yang dicintainya itu tidak demikian. Allah malah satu ketika berikan sakit, ya kan? Supaya apa? Allah hanya ingin mendengarkan rintihan istighfarnya kita. Ya. Makanya jamaah sekalian, santri yang dirahmati Allah, setiap apa-apa yang Allah berikan pada kita, Allah yang takdirkan pada kita, bahkan sesuatu yang tidak mengenakan untuk kita, hendaknya kita senantiasa dapat merubahnya anugerah dari Allah. Kalau orang mukmin, orang muslim seperti itu, ya. Karena apa? Kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Bahkan Allah berikan kita ujian-ujian besar, ya. Bahkan ya musibah pun bala, maka kita tidak berhusnudzon kepada Allah. Karena itu salah satu cara konsep cinta Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cintanya Allah kepada Nabi? Ya kan? Tidak sekedar ujian itu bahkan anaknya, ternaknya semuanya meninggal. Kemudian beliau ya diberinya sakitnya Nabi Ayub itu santri dikejar. Ketahuilah gatal sedikit aja kita bingung, dinikmati itu gatalnya itu, gatal digaruk itu aja. Memang Ustaz pernah, hampir semuanya yang belajar di pondok pesantren, sekian banyak persen, gatal itulah penyakitnya kok. Nah, Allah menunjukkan kecintaannya pada kita, ya, ngetes kita, seriusnya kita di pondok itu sejauh mana, ya. Ketahuilah sakit yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam tidak lebih kecil dari yang diberikan pada kita. Maknanya apa? Sakit yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub itu sesakit-sakitnya manusia yang sakit. Paham? Ya kan? Nabi Ayub disuruh berdoa kepada Allah oleh istrinya, wahai suamiku, Anda adalah seorang nabi. Berdoa mintalah kepada Allah untuk diberi kesembuhan. Jawabnya Nabi Ayub apa? Karena Nabi Ayub alaihissalam itu memang nabi yang masya Allah, sahabatnya luar biasa, bersyukurnya luar biasa. Allah telah beri aku karunia sehat sekian lama, puluhan tahun, kenikmatan yang sangat amat luar biasa. Baru saja saya diberi yang namanya ujian, ya. Sakit seperti ini saya harus berdoa kepada Allah. Malu. Nabi Ayub jawabnya seperti itu. Namun kalau sakitnya sudah sampai parah sekali, bahkan sampai mau menjalar ke lidahnya, ya kan? Ya. Baru ketika itu Nabi Ayub alaihissalam berdoa. Kemudian diberitakan oleh Allah apa? Sudah puncak-puncaknya skenario Allah, ya, mencintai hambanya Nabi Ayub alaihissalam. Kalau sudah puncak-puncaknya ujian, puncak-puncaknya kesulitan, inna ma'al usri yusra, senantiasa bersama. Kesulitan itu yaitu apa? Kemudahan. Jangan dibaca ayatnya ya. Nah, santri kalau setor ujian apa lagi? Harus buka balik itu. Nah, banyak itu. Ya. Sudah puncak-puncaknya, kemudian Allah angkat derajatnya, Allah tunjukkan kecintaannya, Allah ampuni dia. Bahkan juga seketika Allah angkat penyakitnya. Cuma dengan apa? Obat kulit sederhana. Karena Allah tahu desainnya, ciptaannya. Ya, hentakkan kakimu, salah satu kakimu. Diri-diri itu kan salah satu kakimu. Masya Allah. Kemudian minum air yang sejuk dan mandi. Maka dari sinilah hikmah, ya, terapi Mas Al-Kasol itu mengambil hikmahnya dari bukan tafsir, ya, karena beliau
beliau bukan ahli tafsir, beliau ahli teknik ya, tentang perangkat pesawat terbang. Beliau Ustaz Haris Mujahid rahimahullah, mudah-mudahan Allah yang memberikan rahmatnya, kelapangan hidupnya, dan dijadikan hidupnya itu taman di antara taman-taman surga. Namun beliau seorang ya, ahli teknik perangkat pesawat. Beliau juga pernah mempelajari 50 nabi, termasuk ya, ahli Jawa, kemudian kain. Apa itu kain? Disunyut pakai besi panas itu. Tapi ini ya makro ya hukuman Rasulullah, karena apa disebut ini kalau tidak dilakukan ahlinya. Kalau ahlinya ya itu ya, kalau ahlinya jangan coba-coba, bukannya sembuh penyakitnya malah melepuh-lepuh kan ya, itu kain ya, di antara seperti demikian pasti jadi seperti ini pintar gitu. Masya Allah ya. Jadi sederhana Allah menunjukkan kecintaannya, menyembuhkan namanya sudah. Jadi Allah itu kalau mau sesuatu itu bahkan tanpa perantara. Contohnya Isa dilahirkan, Nabi Isa dilahirkan siapa? Maryam. Ayahnya siapa? Tanpa seorang ayah. Jadi tanpa asbab, kalau Allah berkehendak itu terjadi. Dan itu menjadi keyakinan kita, keimanan kita. Antum juga bisa mendapatkan kebaikan tanpa asbab. Tapi kecintaan Allah akan senantiasa menunjukkan kita diuji, kita diberi. Kalian baru saja ujian kan? Setelah ujian itu bagaimana? Kalian jadi pintar kan? Karena belajar. Kafir juga ada ujiannya. Ya, kalau nggak diujikan, seenaknya kalian ngapa? Ya, akhirnya tercapai kan? Terus 30 kelas, ya, 7, ya kan? Tercapai. Coba kalau nggak ada ujian, terserah itu. Mengangkat derajat kita, keilmuan kita. Allah alam bisawab. Demikianlah. Mudah-mudahan bermanfaat. Pentingnya manfaat besarnya kita belajar sirah Nabawi. Insya Allah kita lakukan besok pada subuh. Walau besar kekurangan kita minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.